teman-teman, perkenalkan nama saya Remunda Yohana Malo dengan NPM 12180040. Saya mahasiswi Universitas Timor, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian. Dalam video kali ini saya akan membahas satu teori yang terdapat dalam teori perdagangan internasional, yaitu teori Heckscher-Ohlin untuk memenuhi tugas perdagangan internasional. Di sini saya akan membahas mengenai teori dan apa saja asumsi-asumsi yang terdapat dalam teori HO ini. Tidak lupa juga saya akan membahas mengenai kurva isokos dan juga isokuan. Teori HO ini dikemukakan oleh ahli ekonomi Swedia Eli Hecker pada tahun 1933 dan Bertil Ohlin pada tahun 1999. Dan teori ini disebut dengan teori produksi dan intensitas faktor produksi. Teori HO ini memiliki kesamaan dengan teori klasik. Kedua teori ini menginginkan suatu negara untuk menghasilkan barang yang memiliki banyak faktor produksi yang terdapat pada negara itu tersebut. Tetapi HO mendasar pada proporsi dan intensitas faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam teori HO ini terdapat beberapa asumsi. Teori ini memiliki 9 asumsi. Asumsi yang pertama, dua negara yaitu negara A dan negara B dengan produksi X dan Y dan dua faktor produksi modal tenaga kerja, menjelaskan bagaimana proses perdagangan internasional. Asumsi yang kedua, pasar persaingan sempurna untuk dua produksi dan faktor produksi. Asumsi yang ketiga, produksi X atau padat tenaga kerja, produksi Y padat modal untuk memudahkan negara untuk memindahkan produk mana yang akan diekspor dan produk mana yang akan diimpor. Selanjutnya, asumsi yang keempat, faktor produksi suatu negara tidak dapat berpindah tetapi berlaku dalam satu negara itu sendiri. Misalnya, faktor produksi negara A tidak dapat berpindah ke negara B, hanya bisa dapat berubah dari satu provinsi ke provinsi yang lain yang masih dalam ruang lingkup negara A. Asumsi yang keenam, tidak ada tarif dan juga ongkir transportasi dan hambatan dalam proses perdagangan. Asumsi yang ketujuh, tingkat teknologi dan fungsi yang sama terhadap dua negara. Yang kedelapan, konstrat terhadap kedua produk. Asumsi yang terakhir, yang kesembilan, barang yang diperdagangkan dibuat urutan atau ranking. Baik, selanjutnya teori yang bisa disebut-sebut teori HO ini memiliki dua kurva, yaitu yang pertama kurva isokos atau yang biasa dikenal dengan harga atau biaya, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua adalah kurva isokuan atau yang biasa dikenal dengan kuantitas atau jumlah, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva isokos, perbandingan harga antara tenaga kerja dan mesin. Negara A terlihat banyak tenaga kerja dan relatif sedikit kapital atau mesin. Konsekuensinya, dengan pengeluaran 200 akan memperoleh 40 unit tenaga kerja dan 10 unit mesin. Atau harga 4 unit tenaga kerja sama dengan 1 mesin. Sedangkan negara B lebih banyak kapital atau mesin dan relatif lebih sedikit tenaga kerja di negara B, dengan pengeluaran 200 akan memperoleh 10 unit tenaga dan 40 unit mesin, atau harga 1 unit tenaga sama dengan 40 mesin. Dengan demikian, negara A akan lebih murah dengan memproduksi barang yang menggunakan banyak tenaga kerja, lebih sedikit kapital, dan negara B lebih murah apabila memproduksi barang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva isokuan. Mencari kombinasi dua faktor produksi di antara banyak faktor untuk menghasilkan jumlah produksi yang banyak atau berkualitas dengan jumlah yang sama. Terlihat pada gambar produk padat tenaga dan padat kapital.
tidak hanya barang yang dihasilkan, tetapi bagaimana barang yang dihasilkan. Maka dijelaskan dengan negara A dan negara B untuk barang X dan Y. Isokuat negara A terletak dekat sumbu vertikal atau tenaga menunjukkan bahwa barang Y yang dihasilkan adalah bersifat padat kerja. Hal ini karena negara A memiliki faktor produksi tenaga kerja. Kemudian isokuat pada negara B mendekati sumbu horizontal atau kapital menunjukkan barang Y bersifat padat karena negara B relatif lebih banyak memiliki kapital. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Dalam pembuatan video ini, saya sadar kalau video ini masih banyak memiliki kekurangan. Saya mohon pemahaman yang lebih dari teman-teman. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.